Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang ini ya, penjelasan matematis tentang asuransi. Jadi ada kasus dan tugasnya itu sesuai dengan kasus ini. Jadi kalau teman-teman bisa mengikuti kasus ini, insya Allah bisa mengerjakan tugasnya. Jadi contohnya begini ya, ada pertimbangan pemilik mobil. Jadi ini pertimbangan perusahaan asuransi ya. Jadi pemilik mobil, jadi yang ikut asuransi itu 80%-nya itu tidak mengalami kecelakaan dalam setahun. 80%. Jadi kalau asuransi kan harus lebih banyak yang tidak kecelakaan. Ini misalnya asuransi kecelakaan ya. Jadi kalau ke asuransi harus lebih banyak yang tidak mengalami kecelakaan. Kenapa? Kalau lebih banyak mengalami kecelakaan, asuransi bisa rugi. Makanya premi itu gunanya untuk mencegah ini yang berpeluang terjadi kecelakaan itu, yang 20%. Nah, yang 20% itu ini berpeluang, artinya ada probabilitas mengalami satu kali kecelakaan dalam setahun. Nah, ini 20% ya. Nah, 20%-nya ini itu dibagi lagi. Nah, asumsinya itu 50%. Jadi 50% dari 20% ya. Kecelakaan mobil membutuhkan perbaikan seharga 500. Ini 500 US dollar. Terus kemungkinannya 40%-nya itu menelan biaya 5.000 US dollar dan 10%-nya itu perlu diganti dengan biaya 15.000 US dollar. Nah, ini. Jadi teman-teman harus bisa menerjemahkan ini ke dalam formula seperti ini. Nah, kalau sudah bisa menerjemahkan formula seperti ini, ngitungnya gampang. Jadi ini yang 80% tadi kita asumsikan 0 ya, karena tidak mengalami kecelakaan. Nah, berarti ada 20% yang berpeluang mengalami kecelakaan. 20% itu dibagi lagi, 50%-nya itu biayanya 500. Lalu kenapa 0,1? Karena 50% dari 20%. Jadi 0,2 dibagi 2 atau 0,5 dibagi dikalikan dengan 0,2. Nah, maka 10% itu biayanya 500. Lalu 40% itu biayanya 5.000 US dollar dan 10% dari 20% ini adalah 15.000 US dollar. Nah, maka kita akan menghitung berapa ekspektasi kerugian mobilnya. Nah, itu. Ini biaya kerugiannya ya, sehingga asuransi itu bisa menghitung resikonya. Nah, kita menghitung risiko itu kita menghitung variannya dulu. Dari varian itu nanti kita akarkan menjadi standar deviasi. Nah, gitu. Ini maka hitunglah seperti ini. Jadi kalau udah dihitung seperti ini dikali ini dapatnya 750. Nah, ini rata-rata ya. Lalu masukkan ke rumus ini. Nah, ini 0,8 dikurangi dengan ini. Ini. Lalu ini dikurangi dengan ini kurangi dengan ini kurangi dengan ini. Itu ya. Maka dapatnya ini. Inilah ekspektasi kerugiannya. Nah, jadi dari sini kita akan bisa menentukan premi. Preminya, maka preminya jangan kurang dari ini. Nah, gitu. Jadi pemilik mobil itu harus membayar premi lebih besar dari ini. Sehingga kalau kita mengharapkan keuntungan, itu preminya harus lebih besar dari jumlah ini. Inilah maksudnya. Saya sudah membuat perhitungan dengan ini ya, dengan Excel. Nanti teman-teman bisa saya
upload di RMS biar bisa mengikuti. Tapi ini agak lumayan sulit. Lebih baik menggunakan rumus ini sebenarnya. Nah itu. Inilah kira-kira penjelasan saya. Jadi misalnya ini dijelaskan lagi ya, supaya teman-teman bisa mengikuti. Dan ada tugasnya juga sama dengan seperti ini, cuman angka ininya saya rubah, angka probabilitasnya ini saya rubah, nanti diikuti aja dengan ini. Nah, contoh yang saya udah lakukan itu begini, ini cost-nya, ini probabilitasnya, ini probabilitasnya, ini cost-nya. Nah, sebenarnya kalau sudah dibuat begini, ini tinggal merubah ini saja, merubah probabilitas sama cost-nya. Nah, soal yang sudah saya buat itu saya rubah probabilitas sama cost-nya, sehingga ketemulah ini rata-ratanya, ER-nya. Ini rumusnya ya, rumusnya sudah saya buat begini. Kita menghitung variannya dan standar deviasinya. Nah, standar deviasi adalah akar dari varian. Sehingga teman-teman kalau sudah ketemu variannya ini, tinggal menghitung standar deviasinya. Nah, ini rumusnya SQRT dari F7. Nah, akar dari F7. Nah, inilah kira-kira ya teman-teman, supaya bisa mengikuti ini dan bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.